Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Robik Fahmi di channel Robik Fahmi. Hari ini saya akan membahas tentang buku Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan. Mungkin ini menjadi part yang terakhir dan selanjutnya kita akan berpindah buku lainnya. Kita akan mengulas hari ini dari cerita seorang penulisnya, yaitu Rusdi Matahari, almarhum. Beliau lahir di Situbondo dan lahir dari orang tua, bapaknya yang juga seorang wartawan Sinar Harapan, kemudian pindah ke Sinar Pembaruan. Rusdi Matahari kecil, waktu itu ayahnya karena memang menjadi koresponden dua media itu honornya tidak besar, sehingga Bapak Rusdi membuka tempat persewaan komik. Nah, dari sana Rusdi itu suka membaca komik, terus kemudian karena komiknya banyak diprotes oleh tetangganya sehingga terpaksa bapaknya mengalah dan menutup. Tapi tidak hanya dari situ, Rusdi juga membuka sering membaca majalah-majalah Sinar Harapan, Sinar Pembaruan, kemudian majalah Tempo yang dikirimkan ke rumah bapaknya. Dari sana Rusdi suka membaca dan kemudian suka menulis. Tidak hanya itu, Rusdi yang masih kecil waktu itu sudah bisa menulis cerpen, terus kemudian menulis narasi yang dikirimkan ke redaksi Sinar Harapan. Dari sana Rusdi bisa mendapatkan honor itu sekitar 25.000, bahkan ada yang sampai 100.000. Tapi itu zaman itu. Ibu Rusdi adalah seorang PNS, tapi tidak dijelaskan di sini nama bapaknya siapa. Mungkin saya membacanya kurang tuntas atau lupa. Tapi Rusdi sendiri ketika ingin menjadi wartawan mengatakan kepada bapaknya tidak suka. Mungkin berdasarkan pengalaman pribadinya yang memang menjadi wartawan itu tidak menjadikan seseorang itu kaya, atau pengalaman Bapak Rusdi yang hidup kecukupan lah atau kurang kalau dari segi honor sebagai koresponden. Makanya ketika Rusdi minta menjadi wartawan, bapaknya langsung bilang kalau ingin jadi wartawan berangkat saja ke Jakarta. Dari sana Rusdi memberanikan diri berangkat ke Jakarta, juga menjadi wartawan dari Suara Pembaruan. Mengerti bahwa Rusdi ini anak dari koresponden wartawan Suara Pembaruan di Situbondo, maka Rusdi dikuliahkan di salah satu kampus. Setelah di Suara Pembaruan, Rusdi kemudian pindah ke Infobank. Nah, disinilah Rusdi menganggap bahwa dirinya benar-benar menjadi wartawan karena di sana dia mendapat banyak pengalaman, mulai dari bertemu pejabat, terus kemudian dengan politisi, bahkan dia merasakan naik pesawat dikirim ke luar negeri mungkin untuk melakukan liputan khusus. Rusdi merasa setelah dia banyak menulis tentang soal ekonomi, sehingga menulis lainnya itu menjadi mudah. Setelah di Infobank, Rusdi itu sempat pindah ke media Detik, terus kemudian Koran Jakarta, Tempo, terus apalagi di sini ya, Berita Satu. Di sini Rusdi banyak menceritakan atau banyak menulis kritik-kritiknya, terutama kepada wartawan, sebagaimana yang dia kutip dari salah satu pernyataan wartawan senior, saya lupa namanya, bahwa publik perlu dipersenjatai untuk mengerti bagaimana kerja-kerja jurnalistik, sehingga tidak dibohongi. Ya, ini mungkin saya bisa memberikan contoh bagaimana kasus dulu ketika publik dihebohkan dengan dugaan prostitusi
yang dilakukan oleh salah satu artis almarhum Vanessa Angel. Nah, dari situ banyak media yang mungkin karena ingin juga mendapatkan clickbait lah, sehingga mengutip-ngutip dan menjadi heboh soal penangkapan Vanessa Angel. Padahal dari situ kita dapat melihat tabir kebenarannya dari salah satu media online Tirto ID, bahwa di situ ada dugaan settingan yang dilakukan oleh oknum lah yang dekat dengan baju coklat. Saya tidak perlu menyebutkan siapa baju coklat karena berkaitan dengan undang-undang IT. Nah, ini saat ini salah satu rubrik atau tulisan Rusdi Matahari dalam bukunya, yaitu beberapa negara yang masih menjadi tempat yang berbahaya bagi kalangan jurnalis. Di sini 68 wartawan dan 18 netizen tewas sepanjang tahun, 150 wartawan dipenjara. Indeks kebebasan pers ini untuk Indonesia berada di urutan nomor 138 dari 180 negara. Nah, ini salah satu negara yang berada paling berbahaya, yaitu Irak, terus kemudian disusul bawahnya Prancis, terus kemudian Suriah, Sudan, Yaman, India, Brazil, Filipina, dan Meksiko. Tapi mungkin catatan Rusdi ini catatan yang sudah lama ya. Jadi kan mengikuti perkembangannya bagaimana kondisi negara tersebut. Apakah sekarang masih dalam posisi sekarang seandainya diadakan survei, kami tidak tahu. Tapi kalau mengutip catatan Rusdi ini atau tulisan Rusdi ini, kenapa Prancis menempati peringkat kedua sebagai negara yang berbahaya bagi wartawan, ini dipengaruhi karena faktor pemberitaan dari Charlie Hebdo yang dia menuliskan soal Nabi Muhammad, sehingga memunculkan respon dari publik yang kurang baik lah, bahkan didemonstrasi dan diancam dibunuh dan sebagainya. Tapi memang sebelumnya karena media Charlie Hebdo ini adalah media yang jenaka atau lucon atau satir lah. Bahkan sebelumnya Charlie Hebdo sempat menurunkan berita soal Yesus Kristus. Nah, dia itu menuliskan berita itu berdasarkan kasus yang sebelumnya ada seorang pastor melakukan pencabulan, sehingga menurunkan berita itu. Tapi setelah menurunkan berita soal Nabi Muhammad, Charlie Hebdo justru menjadi incaran, bahkan kantornya didemonstrasi dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah satu faktor kenapa Prancis itu menjadi negara yang paling kurang baik untuk ditempati wartawan. Yang kedua, ini judul tulisan yang ditulis oleh Rusdi, yaitu soal isu agama. Jadi ketika Pilpres yang berpasangan Yusuf Kala dengan Wiranto, terus kemudian SBY dengan Budiono, ini muncul isu agama bahwa istri Budiono, Bu Hera, itu diisukan beragama Kristen. Nah, ini muncul beritanya itu dalam sebuah tabloid cetak, entah tabloid atau selebaran atau bagaimana. Itu disebarkan ketika Yusuf Kala mendatangi sebuah acara atau mungkin ketika kampanye. Nah, ketika kampanye tiba-tiba tersebar sebuah selembaran bahwa Ibu Hera adalah menganut agama Kristen. Nah, dari sana bahkan kubu SBY ini menyebut itu adalah kampanye paling negatif. Tapi kan dari sana ada yang menilai itu dilakukan oleh
kubu tim pemenangan dari SBY sendiri, karena dari sana justru memunculkan simpati kepada pasangan SBY dan Budiono. Memang soal isu agama ini menarik. Ini bahkan muncul di setiap pilpres. Kita tahu sendiri bahwa pada tahun 2014 hingga 2019 isu agama itu sangat kental antara waktu itu Prabowo Subianto dengan pasangannya yang sebelumnya siapa ya pasangannya, terus kemudian melawan Pak Jokowi. Ini 2 kali kalah. Itu muncul isu agama yang kalau tidak salah beredar di tabloid Obor yang menyebut soal yang mempersoalkan agamanya Pak Jokowi, terus kemudian seluk-beluknya lah. Rubrik selanjutnya yaitu dosa wartawan atau dosa jurnalistik. Ini yang menceritakan Raymond Bonner, reporter The New York Times. Jadi Raymond Bonner ini dia meminta maaf kepada publik setelah apa yang diberitakan ternyata keliru, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Salah satunya adalah ketika dia memberitakan salah satu pilot namanya Rizai kalau tidak salah. Rizai ini baru datang dari Al Jazeera, kemudian setelah dia mendaratkan pesawatnya di salah satu bandara di Amerika, ditangkap oleh CIA karena dianggap sebagai teroris. Ini muncul dugaan-dugaan semacam itu karena memang waktu itu tidak jauh dengan meledaknya kasus WTC, gedung WTC. Setelah diadili kemudian dipidana Rizai ini, tapi tak lama kemudian setelah sidang di Inggris ternyata Rizai tidak terbukti bahwa dia terlibat aksi terorisme di gedung WTC. Dari sekian skandal pemberitaan yang ternyata tidak benar yang dilakukan oleh Raymond Bonner, dia meminta maaf kepada publik karena telah keliru. Jadi menganggap bahwa pemberitaannya kurang akurat sehingga memunculkan berita hoax. Nah, di sini Rusdi menganggap bahwa apa yang dilakukan Raymond Bonner ini seharusnya menjadi contoh bagi jurnalis terutama di Indonesia yang tidak semerta-merta tiba-tiba melakukan penarikan kepada pemberitanya atau dihapus dengan sesuka hatinya ketika berita yang ditayangkan ternyata keliru atau salah. Seharusnya yang dilakukan meniru apa yang dilakukan Raymond Bonner ini dengan meminta maaf kepada publik karena telah melakukan pemberitaan yang keliru atau datanya tidak akurat. Di sini juga Rusdi menuliskan soal wartawan dan dunia mereka yang memalukan. Nah, di sini Rusdi mencatat ada 183 wartawan yang menerima duit dari Kementerian Energi. Dari 83 ya, kalau 83 wartawan kalau tidak salah. Ini menerima duit dari Kementerian Energi setelah ini terbukti ketika salah satu mantan direksi dia membacakan pledoi mungkin di persidangan, terus kemudian mengungkapkan bahwa ada 83 wartawan yang menerima duit totalnya sekitar 53 juta yang masing-masing wartawan itu mendapatkan 650.000. Nah, menurut Rusdi ini adalah contoh yang sangat memalukan dalam dunia jurnalistik karena memang wartawan itu terikat dengan KEJ, kode etik jurnalistik, yang tidak boleh menerima
uang atau dalam bentuk apapun dari narasumber. Tapi memang demikian faktanya, bagaimana kondisi di lapangan, bukan hanya yang disebutkan Rusdi. Saya pribadi juga mengalami hal yang sama, melihat persoalan wartawan yang sering menerima duit adalah sepertinya menjadi hal biasa, karena di satu sisi wartawan itu tidak menerima gaji, bahkan dituntut untuk menghidupi perusahaannya. Lah ini yang kemudian menjadi kerepotan bagi mereka yang bekerja di media yang seperti itu, atau media kecil lah, yang mengharuskan wartawannya justru yang menghidupi perusahaannya, bukan perusahaan yang memberikan gaji. Lah dari sana titik persoalannya, kenapa wartawan kemudian melakukan hal-hal yang itu dilarang oleh kode etik jurnalistik, ya kan? Karena faktor kebutuhan, sehingga menerima duit atau menerima amplop dari politisi, atau kemudian ketika pilkada atau ketika pemilu, momen politik itu mereka tidak lagi independen berpihak kepada salah satu paslon dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, yang paling memalukan adalah ketika wartawan melakukan ancaman atau mengancam narasumber yang mungkin dia diketahui bahwa dia telah melakukan kesalahan dan si wartawan mempunyai kartu asnya sehingga dijadikan ATM. Lah hal-hal semacam itu memang sangat dilarang, dan di sini Rusdi mengupas dengan tuntas. Dia mengkritik bagaimana kerja-kerja jurnalistik yang seharusnya itu dihindari dan sangat-sangat melanggar kode etik jurnalistik. Di sini juga Rusdi juga menceritakan salah satu kawannya, yaitu Setiardi. Setiardi ini temannya waktu masih di Tempo kalau tidak salah. Setiardi ini dianggap oleh kawan-kawan lainnya sebagai wartawan yang tercela lah, karena Setiardi adalah salah satu orang yang menerbitkan Obor Rakyat, yang pada waktu itu yang menjelek-jelekan paslon Jokowi dengan siapa namanya, sebelum wakilnya sebelum Kim Ma'ruf Amin ini. Jadi Pak Jokowi dijelek-jelekan, dipertanyakan halnya lah, yang kemudian tabloidnya disebarkan ke ke pesantren-pesantren di pedesaan, di pelosok. Nah sehingga ini yang membawa Setiardi ke jeruji besi, karena ada salah satu pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab ketika hakim menanyakan, yaitu alamat kantor tabloid Obor Rakyat, yang memang Setiardi sendiri mengakui bahwa alamatnya itu palsu. Setiardi ini kawan Rusdi Matahari, karena dulu Setiardi ini pernah meminjam uang kepada Rusdi yang memang dalam kondisi terdesak mungkin. Jadi Rusdi menganggapnya seperti itu. Dari kasus itu Setiardi dijauhi oleh temannya lah, di teman-teman dari kalangan wartawan, dan dianggap sebagai wartawan yang tercela. Tapi dari sana Rusdi menganggap biarlah itu menjadi perilaku Rusdi, dia tetap menjadikan Setiardi sebagai teman, karena menurut Rusdi ya itu biarlah menjadi perilakunya, dan Rusdi tetap mendoakan yang terbaik untuk Setiardi. Karena Setiardi sendiri ketika dia menjalani persidangan, dia sempat menelpon Rusdi yang dianggapnya sebagai teman paling baik dan menerima dia walaupun dalam posisi yang sedang jatuh. Dia minta doa Rusdi agar memberikan yang terbaik lah. Di sini juga cerita lainnya, yaitu Gabriel Garcia, seorang wartawan atau disebutnya dengan Gabo.
salah satu karyanya ini yang paling fenomenal, yaitu 100 Years of Solitude. Nah, ini wartawan luar negeri, wartawan luar, entah dari mana saya lupa asalnya, apakah dia dari Kuba kalau tidak salah. Nah, ini wartawan yang fenomenal karena tulisan-tulisannya ini menjadikannya idola bagi semua orang. Bahkan Gabo ini dekat sekali dengan pemimpin Kuba, yaitu Che Guevara, terus kemudian siapa pemimpin sebelumnya, dekat dengan pemimpin Amerika, terus kemudian hampir dekat dengan semua pemimpin negara. Bahkan dia pernah mewawancarai anak buah dari gembong narkoba terbesar waktu itu, yaitu Pablo Escobar. Makanya tulisan-tulisannya itu sangat menginspirasi, sehingga diceritakan Rushdie di sini. Jadi orang remaja-remaja di Kuba itu, di Kuba, Amerika, Meksiko, ketika ditanya siapa orang yang ingin Anda temui setelah paus, maka hampir semuanya mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengan Gabriel Garcia Marquez. Mungkin karena tulisannya ya luar biasa, mungkin sangat menginspirasi. Di sini selain selain soal itu, ini mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai jurnalis, jangan anggap apa yang saya yang saya jelaskan ini sebagai bentuk kebencian saya kepada profesi jurnalis. Tidak, tapi ini hanya sebatas menjelaskan apa yang sudah saya baca dari buku karya Rushdie Matahari. Saya sendiri adalah seorang wartawan dari salah satu media online yang memang saat ini sedang dianggap cuti lah, karena terlalu banyak kesibukan di akademis. Dan ini salah satu tulisan Rushdie Matahari, yaitu profesi wartawan paling tidak dipercaya di Australia. Jadi profesi wartawan adalah profesi yang paling tidak dipercaya. Salah satu faktornya kalau di Australia ini adalah salah satu radio, dua wartawannya dia mengintervensi atau bagaimana. Bahkan dia sempat menelpon salah seorang, dia mengaku sebagai Ratu Inggris dan Pangeran Inggris, tapi setelah tahu bahwa narasumbernya ini diwawancara dalam live sehingga narasumber ini melakukan bunuh diri karena itu. Sehingga dua wartawan ini, bahkan medianya itu dibenci oleh seluruh warga Australia ya, yang tahu-tahu saja, karena kasus ini kan meledak waktu itu. Jadi begitulah bagaimana kerja wartawan. Menurut saya ya, wartawan itu ketika harus bertanya kepada Gunawan Muhammad, pendiri Tempo, apa menurut Bung itu jurnalistik? Jadi Gunawan mengatakan bahwa jurnalistik itu fakta dan tidak boleh ada kebohongan dalam jurnalistik. Lalu kemudian tidak beretikat buruk dan independen. Itu jawaban Gunawan Muhammad. Nah, ini yang sering kali terjadi. Salah satu tulisan Rushdie yaitu wartawan The Times dan Koran Jakarta. Nah, wartawan The Times ini di Inggris kalau tidak salah. Nah, wartawan The Times yang menceritakan wartawannya semuanya itu mogok selama 1 tahun karena konflik dengan manajemennya. Saya agak lupa apa yang dipersoalkan atau apa yang menjadi perbedaan antara wartawan dengan manajemennya. Tapi di sini Rushdie mendukung apa yang dilakukan oleh wartawan Times, karena Rushdie menganggap bahwa memang perusahaan itu tidak seharusnya menganggap wartawan itu sebagai buruh belaka, tapi punya posisi yang sama dengan perusahaan, sehingga tidak dijadikan
permainan saja atau dijadikan alat saja. Sehingga wartawan The Times ini mogok selama 1 tahun dan kemudian terbit lagi setelah setahun sebelumnya, setelah manajemennya sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Dan ini juga dilakukan oleh Rusdi Matahari ketika dia menangani Koran Jakarta. Jadi Rusdi waktu itu sempat menangani satu terbitan, mungkin karena persoalan apa, dia ini sebagai bentuk solidaritas karena salah satu kawannya itu dipecat sepihak, terus kemudian kalau tidak salah ini menyangkut masalah honor juga yang mungkin tidak sesuai, sehingga harus mogok kerja dan tidak terbit satu edisi. Di sana harus mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada pembaca karena telah mogok satu terbitan. Tapi memang Rusdi menyarankan kepada setiap pekerja jurnalistik atau wartawan ya memang seharusnya demikian. Jadi wartawan itu ya tidak mengandalkan iklan untuk mendapatkan upah atau justru menjadi sapi perah sebuah perusahaan. Seharusnya ya wartawan itu mendapatkan gaji yang cukup sehingga dia bisa menghidupi keluarganya dari apa yang sudah menjadi haknya, tidak hanya diperkerjakan untuk menulis berita saja. Di sini yang terakhir, saya tidak membahas, ada beberapa bab yang tidak saya bahas dan menurut saya itu tidak terlalu penting. Dan ini wartawan bermasalah. Jadi Rusdi Matahari di sini dia menceritakan dirinya sendiri. Dia dianggap sebagai wartawan bermasalah oleh kawan-kawannya karena ya mungkin karena prinsipnya yang mana dia tidak mau menerima suap, terus kemudian manajemen perusahaan ya harus bisa menghidupi atau mensejahterakan wartawannya, sehingga prinsip itu yang tetap dia pegang dan justru membawa masalah kepada dia. Dan selain itu, karena kritiknya terhadap pemerintah yang terus dia lakukan di media sosial, itu salah satu penyebab yang menjadikan teman-temannya tidak suka dengan Rusdi. Misalkan ketika Rusdi mengkritik, misalkan ketika zamannya SBY, Rusdi mengkritik totalitas zamannya SBY. Kawan-kawannya yang beroposisi atau tidak mendukung pemerintahan SBY dulu mendukung Rusdi Matahari, dan Rusdi Matahari memang menjadikan media sosial hanya sebatas untuk menulis atau ya menulis kritikan kepada pemerintah. Dari sana teman-temannya yang oposisi mendukung, memberikan apresiasi terhadap kritikan Rusdi. Tapi setelah berganti penguasa, temannya yang awalnya mendukung dengan kritikan Rusdi justru berbalik arah memusuhinya. Jadi teman-temannya yang dulu dikritik justru mendukungnya. Jadi terus demikian berjalan. Karena memang Rusdi menganggap banyaklah teman-temannya yang tidak menjadikan media itu independen, justru dia berpihak kepada oposisi, terus kemudian mendukung oposisi, begitu ya. Hanya 2 teman yang menurut Rusdi tetap care dan tetap menganggap Rusdi bukan wartawan yang bermasalah. Mungkin itu sahabat lah. Salah satunya Nizar Patria dan yang kedua yaitu Putut Ea. Dan salah satunya saya juga menganggap bahwa 2 orang ini wartawan yang penulis yang top lah. Putut Ea yang sekarang dikenal dengan Ketua Suku, dia mendirikan Mojok. Terus kemudian Nizar Patria saya tidak tahu bagaimana track recordnya, tapi kalau dilihat dari tulisannya di medsosnya kita bisa melihat bagaimana integritasnya. Mungkin ini teman-teman soal buku tentang Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang buku Oligarki, kalau tidak salah karangannya Winter, dan itu cukup tebal.
Tapi kalau misalkan itu terlalu tebal, nanti saya cari buku lainnya yang lebih tipis yang sekiranya cepat untuk dibahas. Mungkin hanya itu teman-teman, atau mungkin teman-teman sekalian punya punya usulan buku apa yang harus saya jelaskan, atau kalian malas membaca buku yang setelah kalian beli, bisa juga bukunya kirimkan ke saya. Nanti tinggal minta alamatnya di kolom komentar, saya kasih alamatnya, kirimkan ke saya, biar saya yang baca, nanti saya jelaskan di akun YouTube saya. Mungkin ini saja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.